Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Restu Islami Pasya. Saya dari kelas A, Prodi Penjas Angkatan 24. Pada video kali ini saya akan membahas topik yang mungkin sangat penting, yaitu etika berpolitik dan pengambilan kebijakan dalam perspektif Islam mungkin ya. Nah, topik ini relevan karena dalam kehidupan sehari-hari kebijakan dan keputusan politik juga sangat mempengaruhi keadilan kesejahteraan serta arah kehidupan dalam bermusyawarah ataupun masyarakat. Nah, pada poin pertama, politik bukan sekedar hanya kekuasaan tapi juga pelayanan. Dalam Islam juga politik dipandang sebagai bagian dari siasah, yaitu seni mengelola urusan umat. Politik bukan tempat mencari gengsi, kekuasaan, atau popularitas, tetapi juga ruang untuk melayani, mengatur, dan membawa masyarakat menuju kebaikan. Rasulullah SAW bersabda, mengajarkan bahwa pemimpin adalah pelayan bagi rakyatnya. Artinya, posisi politik adalah bentuk pengabdian. Nah, dilanjut. Di sini politik sebagai amanah. Jadi kekuasaan itu adalah amanah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat 58 yang dimana sesungguhnya Allah menyuruh kamu menunaikan amanah kepada yang berakhlak. Ayat ini menegaskan bahwa jabatan dan kewenangan adalah titipan, bukan hak pribadi. Seseorang pengambil kebijakan harus menggunakan kekuasaan bukan untuk dirinya tetapi untuk kepentingan masyarakat yang luas. Nah, dilanjut. Di sini adalah keadilan sebagai prinsip utama politik ya. Nah, Islam meletakkan keadilan sebagai fondasi sebagai tindakan politik. Nah, Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa salah satu golongan yang mendapat naungan Allah di hari kiamat adalah pemimpin yang adil. Artinya, seorang pembuat kebijakan wajib yang pertama tidak memihak kelompok tertentu, tidak pilih kasih, tidak berpengaruh grativitas, juga tidak membuat kebijakan yang merugikan rakyat. Karena keadilan adalah ukuran tertinggi moral pemimpin. Dilanjut, kejujuran dan transparansi, yaitu seorang pengambil kebijakan harus memiliki sifat sidik atau jujur. Kejujuran dalam misalkan mengelola anggaran, mengumumkan data, menjalankan program, mengambil keputusan yang berdampak kepada masyarakat juga. Nah, Islam sangat menekankan pentingnya keterbukaan agar tidak muncul kecurigaan atau kezaliman. Pada poin di sini mengutamakan masalah ataupun kemaslahatan umum, yaitu salah satu nilai terpenting dalam etika berpolitik Islam adalah maslahah, yaitu mendahulukan manfaat dan mencegah kerusakan. Kebijakan itu harus seperti memberi manfaat besar bagi banyak orang, tidak merugikan pihak tertentu, berlandaskan analisis yang jujur, mendorong keadilan sosial dan kesejahteraan. Konsep maslahah juga mencegah pemimpin membuat keputusan yang hanya menguntungkan kelompok elit tertentu. Nah, dilanjut. Menolak korupsi, suap, dan nepotisme ataupun penyalahgunaan kekuasaan. Dalam Islam, semua bentuk korupsi adalah ghulul atau pengkhianatan. Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa yang mengambil sesuatu dari harta negara secara tidak sah, maka ia akan memikulnya di hari kiamat. Nah, seorang pengambil kebijakan dilarang keras untuk menerima suap, menyelewengkan anggaran, manfaatkan jabatan untuk keuntungan pribadi, mengangkat orang karena kedekatan, bukan kemampuan. Nah, terakhir, kebersihan hati adalah syarat penting pemimpin yang beretika ataupun bersih secara moral dan finansial. Dilanjut, musyawarah sebagai metode pengambilan keputusan. Islam menekankan pentingnya musyawarah sebagaimana dalam Quran surat Asy-Syura ayat 38, musyawarah menumbuhkan keputusan yang adil, bijak,
dan diterima oleh publik ataupun masyarakat dalam bermusyawarah. Musyawarah berarti seperti mendengarkan pendapat orang lain ataupun pendapat pakar, mengajak masyarakat terlibat, menerima kritik, tidak otoriter, yaitu pemimpin yang tidak mau bermusyawarah berarti menutup diri dari kebenaran. Dilanjut, kompeten dan profesional ataupun profesionalitas. Etika politik juga menyangkut kompetensi. Islam mengajarkan agar amanah diberikan pada orang yang ahli. Dalam hadis disebutkan, jika suatu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya. Seorang pengambil kebijakan harus, yang pertama, menguasai bidangnya, mampu menganalisis data, paham dampak kebijakan, bekerja berdasarkan ilmu, bukan emosi atau tekanan. Dan yang terakhir, profesionalitas adalah termasuk ibadah. Lanjut pada poin selanjutnya yaitu akhlak dan sikap seorang pemimpin. Dalam Islam mengajarkan akhlak mulia sebagai pondasi etika politik seperti yang pertama, rendah hati atau bisa disebut juga dengan tawadu, sabar, jujur, tidak zolim, tidak mudah marah, tidak provokatif, tidak menyebarkan ujaran kebencian, dan juga bisa menerima kritik dengan lapang dada, menjaga bahasa sopan santun dalam debat politik. Pemimpin yang etis adalah pemimpin yang mampu menjaga akhlaknya, meski berada di tengah perbedaan dan tekanan. Nah, selanjutnya juga kita bisa menghindari politik pecah belah, seperti Islam melarang keras memecah belah masyarakat. Kebijakan politik harus mempersatukan, bukan membuat konflik antar kelompok. Pemimpin harus menenangkan suasana, menghindari fitnah, menjaga stabilitas sosial, menjaga teladan dalam persaudaraan, itu juga termasuk. Nah, dilanjut juga tanggung jawab dunia dan akhirat yang paling penting. Semua kebijakan yang dibuat akan dipertanggungjawabkan di dunia dan akhirat. Rasulullah SAW bersabda, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Ini menjadi pengingat bahwa kekuasaan bukan hanya hadiah, tapi ujian yang sangat besar. Nah, dan yang terakhir di sini kesimpulan ataupun sebagai penutupnya, etika berpolitik dalam Islam meliputi amanah, keadilan, kejujuran, keterbukaan, profesionalitas, musyawarah, hingga menjaga persatuan yang tadi saya bahas. Seorang pengambil kebijakan harus berakhlak mulia dan selalu mengutamakan kepentingan umat di atas kepentingan pribadi. Semoga kita semua mampu memahami bahwa politik dalam Islam adalah jalan pengabdian, bukan ambisi. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.